1400 tahun Hijriah ke 1500 Hijriah umat Islam nanti finish. Nah, kita sedang menghadapi huru-hara ini. Disinilah kita sekarang menyusun strategi. Yuk kita bicara, ya. Jadi yang ini nggak akan saya bahas lagi, bahwa kita sudah sangat dekat lagi Pak, kita diwafatkan. Sudah sangat dekat sekali. Kita semua akan Allah wafatkan serentak. Dan fase kelima juga sudah sangat dekat kembali. Akan datang insya Allah fase kelima. Ya. Sekarang kita bicara fase keempat. Mari Bapak Ibu, di fase keempat ini Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, di fase keempat ini ada namanya, disebut dengan fase fitnah duhaima. Fase fitnah duhaima. Duhaima ini adalah dari dahmah, ya, dahmah. Duhaima, yaitu fase di mana umat Islam mengalami ujian-ujian iman yang berlapis-lapis. Ujian yang ini datang, belum lagi selesai, datang lagi ujian yang lain. Ujian yang kedua datang, belum lagi selesai, ujian ketiga datang. Ujian ketiga datang, belum lagi selesai, ujian keempat datang. Sementara ujian pertama, kedua, ketiga masih terus berlanjut, dan makin hebat ujian itu. Jadi berlapis-lapis. Ini namanya fitnah duhaima. Pada masa ini, kata Nabi, akan sangat banyak umatku yang murtad. Paginya ada iman, sorenya sudah kafir. Sore ada yang beriman, besok pagi sudah kafir. Hanya karena dunia. Hanya karena dunia. Pagi dia mengatakan haram, padahal itulah yang benar. Tahu-tahu sorenya dia sudah mengatakan boleh, padahal itu adalah salah dan sesat. Hanya gara-gara dunia. Saat ini dia memfatwakan ini tidak boleh, tahu-tahu nanti berubah fatwanya menjadi boleh, hanya gara-gara dunia. Pagi ini dia berkata inilah yang benar, inilah yang lurus, tahu-tahu di sore hari dia sudah memusuhi yang benar dan lurus itu. Ini terjadi Pak di akhir zaman. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara duit, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara kekuasaan, atau sedikit tekanan dan ancaman. Banyak orang-orang yang pada masa ini berubah. Banyak orang pada masa ini berubah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, fokus. Di fitnah duhaima ini kata Nabi, siapa yang bersabar dengan imannya, siapa yang tegar, siapa yang tabah, siapa yang istiqomah, Allah beri kepada orang-orang beriman yang ingin mengamalkan Islam secara kafah pada masa fase keempat ini. Allah berikan pada mereka pahala dari setiap amal mereka 50 kali lipat pahalanya para sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Syaratnya sabar. Syaratnya Bapak harus tabah, tegar, istiqomah Bu. Di akhir zaman, ketika Ibu benar-benar mencoba menjadi muslimah kafah, surat Al-Kahfi. Kaum muslimin, lihat surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Sebelum kita baca ayat ini, baik kita tumbuhkan pertanyaan, kenapa melindungi diri dari Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Yang kedua, kenapa Allah letakkan kisah Ya'juj dan Ma'juj di dalam surat Al-Kahfi? Jawabannya adalah satu, Dajjal memiliki kemampuan untuk mengkafirkan manusia dengan segala kekuatannya. Sementara kisah Al-Kahfi adalah berlindungnya para pemuda-pemuda beriman dari pemaksaan kekafiran yang saat itu ditekankan oleh penguasa zalim yang kafir. Siapapun yang tidak mau kafir akan dihabisi di tangannya dan bala tentaranya. Maka para pemuda Kahfi melindungi diri mereka masuk ke dalam gua yang mereka digelar dengan Ashabul Kahfi. Dajjal nanti memaksa orang dengan segala macam trik, dengan kekuatan, dengan harta, dengan dunia, termasuk ancaman jika tidak mau bergabung dengannya, jika tidak mau menuhankannya. Surat Al-Kahfi menjadikan orang-orang yang hafal ayat ini, hafal surat ini, dan mengetahui makna dan segala kandungan isinya,
terjaga daripada Dajjal. Ini yang pertama tentang Dajjal. Yang kedua tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah ceritakan di sini larinya pemuda Kahfi ke dalam gua dalam rangka selamat dari ancaman kematian yang sudah diumumkan oleh penguasa zalim yang kafir pada masa itu. Di akhir zaman Allah perintahkan seluruh orang yang beriman agar selamat dari ancaman kematian oleh Ya'juj dan Ma'juj agar lari, dan pemimpin yang membawa mereka lari untuk selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah Isa alaihi salam serta Al-Mahdi. Kaum muslimin yang kami muliakan, sama-sama lari tetapi beda. Kalau dari Ya'juj dan Ma'juj hanya menyelamatkan diri, dan kira-kira enak yang mana? Nggak enak dua-duanya. Tetapi kalau terpaksa harus memilih, sementara kita tetap mukmin, karena Ya'juj nggak peduli mau muslim kita, mau mukmin kita atau tidak, yang pokoknya siapapun manusia selain mereka wajib habis. Ini sebenarnya cita-cita Yahudi, Pak. Yahudi ingin habiskan seluruh manusia selain kelompok mereka. Tapi Yahudi masih agak sedikit punya cara. Tidak ada satupun peluang untuk hidup seluruh manusia di bumi ini selain ras mereka. Baik. Sekarang kita baca Al-Quran, bahwa hakikat Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar ada. Bagaimana Allah menceritakan mereka, kita perhatikan dan kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 92. Sebenarnya kisah mereka itu dimulai dari ayat 90 ya, kisah mereka yakni tentang Zulkarnain. Tapi penekanan kita ambil dari ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Baca artinya. Dia ini adalah Zulkarnain, sang panglima tempur, raja penakluk yang tak terkalahkan, penguasa timur dan barat yang disebut dengan Zulkarnain. Allah menyebut namanya Zulkarnain. Maksudnya kaum ini betul-betul nggak ngerti bahasa orang lain selain bahasa mereka. Dan kaum ini dalam sejarah adalah kaum yang benar-benar pribumi, pedalaman, bahkan mereka tidak punya pakaian. Mereka tidak punya baju, mereka tidak punya celana, dan mereka hidup super primitif. Mereka tidak bergaul dengan manusia yang hidup pada zaman mereka, kecuali hanya mereka saja. Oleh karena itu mereka tidak ngerti bahasa yang lain. Zulkarnain sampai ke sana. Pada intinya ada satu dua di antara mereka yang dapat diajak berkomunikasi. Keluhan mereka, jadi bukan yang ini yang Ya'juj Ma'juj, bukan. Tapi mereka adalah yang mengeluh dari karena seringnya Ya'juj Ma'juj atau kabilah Ya'juj dan Ma'juj menyerang mereka. Lalu mereka minta kepada Zulkarnain, jadikan kami dengan mereka itu ada pembatas yang menjadikan mereka nggak bisa menyerang kami. Apapun keinginan dari perbendaharaan dunia, duit, emas, apa semacamnya, kami akan siapkan. Walaupun suku ini suku primitif, tapi mereka memiliki perbendaharaan bumi, kekayaan emas segala macamnya. Zulkarnain menolak. Yang Allah berikan kepada saya lebih baik dengan apa yang ada di tangan kalian. Persis seperti penolakan Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika diiming-imingi oleh Ratu Balqis. Yang ada di saya lebih baik dari apa yang ada di kalian. Kalau kalian seperti ini caranya, awas, saya akan kirimkan pasukan yang awal barisan terdepan pasukan itu udah nyampe di kerajaan kalian, akhirnya masih di sini saking banyaknya.